Halo rekan super di seluruh Indonesia. Jumpa lagi di Indonesia Original, sebuah program yang akan mengulas berbagai hal unik dan menarik tentang Indonesia. Dukung program ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar Indonesia semakin dikenal dunia. Keberadaan negeri Indonesia tidak hanya diukur sejak proklamasi pada 17 Agustus 1945. Tanah Indonesia sudah ada sejak ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Usia yang panjang tersebut tentu menyimpan banyak misteri. Salah satu misteri yang hingga kini masih diperbincangkan adalah mengenai tenggelamnya Sundaland yang berada di wilayah Indonesia. Berikut adalah berbagai fakta menarik mengenai Sundaland. Yang pertama, Sundaland adalah wujud Indonesia di masa lalu. Sudah banyak penelitian tentang benua Sundaland yang dilakukan ilmuwan Indonesia dan dunia. Ahli paleontologi ITB, Profesor Yahdi Zaim mengungkap betapa zaman es mengubah total kehidupan di masa silam. Zaman es ratusan juta tahun lalu mengubah sebuah negeri yang kini menjadi Indonesia. Sundaland adalah wujud Indonesia di zaman es pada periode glasial terakhir 18.000 tahun silam. Saat itu, laut surut 120 meter. Akibatnya, Sumatera, Malaysia, Jawa, Kalimantan sampai Bali terhubung menjadi benua yang luas. Sebelum Sundaland tenggelam, ada beberapa bencana alam yang terjadi di sana. Menurut buku terjudul Eden in the East, fenomena alam yang dimaksud adalah letusan gunung berapi, gempa bumi, dan juga banjir. Singkat cerita, banyaknya bencana alam tadi diakhiri dengan kenaikan air laut yang menenggelamkan Sundaland, sehingga tinggallah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tersisa hingga saat ini. Dua, Sundaland adalah awal peradaban manusia di dunia. Sebagian besar ilmuwan telah mengakui bahwa setiap manusia modern adalah keturunan dari sebuah kelompok kecil di Afrika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Bukti-bukti arkeologi dan fosil telah menunjukkan bahwa migrasi awal manusia modern meninggalkan Afrika adalah salah satunya mengikuti garis pantai Afrika, Arab, India, dan Sundalandia. Setelah bermigrasi dari padang sabana yang gersang di Afrika, manusia pertama kali menemukan sebuah tempat di Sundalandia, di mana makanan berlimpah, dan di sanalah mereka meninggalkan budaya berburu dan menciptakan pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan teknologi. Yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik, semua ini terjadi pada zaman es terakhir. Seorang ahli genetika dan struktur DNA manusia dari Oxford University Inggris, Stephen Oppenheimer, dalam bukunya yang berjudul Eden in the East, mengungkapkan bahwa nenek moyang dari induk peradaban manusia
berasal dari tanah Melayu yang sering disebut dengan Sundaland atau Indonesia. Yang ketiga, Sundaland adalah benua Atlantis yang hilang. Sejarah benua Atlantis yang hilang disebutkan pertama kali oleh filsuf Yunani kuno terkenal bernama Plato. Ia menyebutkan benua ini dalam karyanya yang berjudul Timaeus dan Critias. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah negeri yang memiliki peradaban dan teknologi yang tinggi. Banyak ilmuwan yang mengkaitkan bahwa benua Atlantis yang hilang tersebut merupakan Sundaland yang tenggelam di wilayah Indonesia. Ada sejumlah buku populer mengangkat teori Indonesia sebagai Atlantis. Yang paling populer adalah buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, karya Aricio Nunes dos Santos dari Brazil yang terbit tahun 2005. Profesor Santos menjadikan karya Plato sebagai sebuah patokan untuk mencari Atlantis. Santos menyimpulkan, lokasi Atlantis yang paling cocok dengan buku Plato adalah Indonesia. Buku kedua adalah Eden in the East tahun 1998, karya Stephen Oppenheimer, seorang akademisi dari Oxford. Oppenheimer tidak secara eksplisit mengatakan ada Atlantis di Indonesia. Bukunya lebih membahas soal Sundaland di zaman es. Meski tidak langsung menyebut Atlantis, Oppenheimer menyebutkan awal peradaban dunia berasal dari Sundaland, lalu manusia menyebar ke seluruh dunia. Buku ketiga adalah Atlantis, The Lost City is in Java Sea, karya Dani Irwanto dari Indonesia tahun 2015. Buku ini merupakan pendalaman dari tulisan Plato, Santos, Oppenheimer, dan penelitian Dani Irwanto sendiri. Dia pun menulis sejumlah karya lain terkait legenda Atlantis di Indonesia. Secara eksplisit, Dani menyebutkan lokasi Atlantis yang hilang ada di Laut Jawa yang kini tenggelam bersama Sundaland.